Halo Mang Eko. Ya. Nah, baik, ini sudah tersambung ya. Mang Eko, mungkin bisa disampaikan ketika akhirnya Satgasus Anti Mafia Sepak Bola Indonesia menetapkan Djoko Driono sebagai tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Apakah Anda merasa terkejut dengan penetapan tersangka Lord Djoko Dri? Jadi saya masih ingat cuma di PR saya pernah keceplosan bahwa Satgas itu ngincernya Djoko Dri ya. Betul. Saya tuh dulu nggak tahu siapa, Papa Fauzi apa sama yang lain. Kalau nggak salah sama Fauzi. Betul. Saya masih Jadi ingat. saya pernah ngomong bahwa Djoko Dri yang itu ya. Kalau gitu saya nggak bisa menegaskan apa, karena kan ya masa sih mendahului gitu ya. Terus kan kita harus punya apa? Tidak bersalah ya. Halo Mang Eko. Halo. Halo Mang Eko. Halo. Ya, nampaknya mungkin ganti line dulu teman-teman. Ya. Nampaknya ada sedikit gangguan pendengar PR. Perbincangannya bersama Kang Eko Maung ya. Keceplosan bahwa Satgas memang mengincar Djoko Dri. Sekarang terbukti, saya pikir nggak apa-apa ya, kita lanjutkan ya. Ya nggak apa-apa. Hibahnya. Jadi memang saya merasakan betul bahwa nggak masuk akal ya. Di antara sistem ini ada orang di federasi, di operator, punya saham di klub juga, menggerakkan jadwal perangkat pertandingan. Kalau nggak ngerti apa-apa, kalau nggak terlibat sama sekali gitu. Dan waktu itu ya kesana terus gitu ya. Jadi kalau dikatakan terkejut, ya enggak, biasa aja gitu. Cuma saya memang saya sangat menjaga sekali ya ucapan tentang Djoko Dri ini, walaupun saya diwawancara sama media-media nasional, karena posisi saya sekarang itu kan banyak yang taunya supporter Persib ya. Bobotoh ya. Ini karena kan gara-gara saya pendukung Persib ingin menghabisi Persija gitu. Padahal enggak. Anggap yang terlibat pun Persib, Persebaya ya pasti, kalau kita berpikir logis pasti kena orangnya gitu loh. Jadi tanpa ada tendensi apapun, saya nggak peduli saya dukung klub mana, saya nggak peduli rivalitas, pokoknya kita yang benar, yang salah gitu aja. Baik, apalagi kemarin kan kalau bicara soal Mang Eko mengkritisi Persib yang harusnya di WO, itu sangat kencang juga Mang Eko ya. Iya. Baik, ya Mang Eko, kita kembali ke kira-kira. Baik, tapi kalau boleh cerita juga nih Kang Eko, kalau melihat sekarang nih Djoko Dri sebagai tersangka, apakah hanya berhenti di Djoko Dri saja atau ada ikan besar lainnya akan dilirik oleh Satgas? Menurut Anda seperti apa nih? Saya sih belum berani berspekulasi seperti itu ya. Cuma dalam diskusi ketika saya disuruh kasih nama, ini udah paling besar belum Pak Eko? Saya bilang belum gitu ya. Dan hari ini terjawab memang ada yang lebih besar. Nama-nama yang dengar kemarin. Saya cuma bisa mengatakan bahwa semua alur ya, lingkaran-lingkaran kecil di mana Satgas memulai dari Liga 2, Liga 3 itu udah ketemu lah puzzle-nya gitu. Jadi masalah terkena yang lain itu, kalau Djoko Driono kuat tutup mulut ya, ya bisa saja akan kesulitan. Tapi saya nggak yakin. Ini polisi ya yang gerak. Saya nggak yakin ada orang bisa kuat tutup mulut. Baik, apalagi kan ini sudah jadi instruksi dari Kapolri begitu ya untuk menyelesaikan masalah sepak bola di Indonesia. Tapi Mang Eko, beberapa pendengar di PR yang juga followers Anda ya di Instagram beberapa kali nanya ke PR FM, ini Kang Eko apakah sudah jadi penyidik juga di Polri begitu, karena tiap hari postingannya di Mabes Polri terus begitu. Tapi kalau boleh cerita, selain mungkin teman-teman Satgas ini menanyakan beberapa hal, apa mungkin yang proses penyelidikannya dan seperti apa mungkin Mang Eko dari Satgas sendiri? Justru saya menghindari ya. Saya orang yang berkeyakinan seperti ini. Yang paling tahu cara investigasi, menyelidiki gitu ya. Itu adalah teman-teman dari polisi. Mungkin dengan selama ini sulit sekali masuk karena mereka keliru menerapkan hukum kan. Nah, ketika saya jelaskan bahwa Undang-Undang 1180 adalah yang paling benar, udah jalan sendiri. Mereka lebih jago, lebih pintar karena kerjaan sehari-hari. Jadi komunikasi mungkin sekarang cukup lewat WhatsApp dan lain-lain gitu ya. Nggak pernah ada lagi saya terlibat ini. Karena saya itu orang yang nggak pingin ini ya. Maksudnya kalau saya kan memang panggung buat aneh-aneh banyak Kang ya. Jadi saya memang nggak menjadi isu ini buat manggung. Baik, jadi
tidak memanfaatkan momen begitu Mang Eko ya. Oke, nampaknya terputus. Apakah ini ya bersama Mang Eko Maung ya. Saya terputus pendengar PR perbincangan bersama Mang Eko. Sebenarnya masih banyak yang ingin coba saya tanyakan ya mengenai kemarin kan sempat ramai juga ya berkaitan dengan dokumen salah satu tim yang kabarnya dihancurkan ya di kantor PSSI. Kita coba tanyakan juga. Mereka kita lanjutkan, punten terputus. Kalau tadi kan sudah ya Joko Driono begitu. Apakah Anda melihat hal ini akan berdampak pada Persija yang kabarnya kan dimiliki oleh Pak Jokdri begitu sebagai mayoritas pemilik sahamnya begitu Mang Eko? Terbaru saya nggak tahu tuh otaknya di mana ya. Menghilangkan barang bukti itu kok sefatal itu gitu, sebodoh itu, dan bisa ditelusuri dengan mudah gitu ya. Jadi itulah makanya kadang-kadang ada namanya titik panik ya. Nggak ada kejahatan yang sempurna. Hal yang begitu bagus didesain oleh orang-orang hebat, tiba-tiba bisa hancur cuma gara-gara kecerobohan beberapa orang kan. Gitu. Jadi ya udahlah, kita lihat aja kan. Saya juga nggak perlu membangun pola pikir dan lain sebagainya. Ini udah gampang ditebak kok. Jadi ya, ketika Joko Driono berlaku seperti ini, dia menyasar kepentingan apa, udah mudah ditebak. Jadi kita tunggu saja episode berikutnya dari Satgas Anti Mafia Bola ya, Kang Eko ya. Iya.